Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman, guys. Oke, guys, di sini lagi di Taman Sakura dekat apartemen. Nah, di sini ada pemandangan sawah di sini belum nanam padi nih, guys. Penanaman padi di Jepang itu 1 tahun sekali, yaitu pada saat musim panas. Kalau musim dingin, musim gugur, musim semi nggak nanam padi karena cuacanya adalah dingin. Kalau musim panas kan panas, jadi ada dari sinar matahari, cuacanya itu berbeda. Penanaman di Jepang 1 tahun sekali ya. Ini sawahnya belum dibajak, ntar sebentar lagi dibajak, ditanami padi. Oke, guys, di sini minggu terakhir musim sakura ya. Nah, nanti pohon ini akan berubah menjadi daun hijau ya. Bunganya runtuh terus ganti menjadi hijau, guys. Ini pemandangannya. Minggu ini adalah minggu terakhir. Oke, guys, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ya, berbagai macam pertanyaan, tetapi yang akan saya jawab adalah pertanyaan yang bermanfaat gitu, guys. Pertanyaan yang saya akan jawab adalah, saya ditempatkan di Yamaguchi Prefektur, bawahnya Hiroshima ya. Nah, saya adalah BG Group Ashiba konstruksi ya. Konstruksi. Jadi di Yamaguchi ini adalah pekerjaan saya di Genba, di luar. Kerja jam saya adalah dari pagi sampai dengan sore. Nah, itu tergantung pekerjaannya, guys. Kalau kerjanya banyak ya pulangnya malam, kalau sedikit ya sore udah pulang, guys. Proses masuk dulu ya, itu lewat minori, guys. Nah, itu tes prakteknya adalah ngangkat 10 kali minimal. Itu benda yang paling panjang, itu beratnya 14,5 kilo, 14 kiloan. Nah, itu manggul 2 batang ya. Manggul 2 batang bolak-balik. Terus ngangkat minimal 10 kali. Tapi kalau perusahaan lain itu praktek ngerakit PX, ngerakit Fumita gitu. Scaffolding, guys. Scaffolding kalau di kita adalah pakai bambu. Kalau kita mau membangun rumah, kita pakai bambu kan, supaya terjangkau yang paling atas itu. Seperti itu, guys. Nah, di Jepang itu menggunakan besi. Terus kalau -2 di medical masih bisa, guys. Oh ya, perlu saya sampaikan, waktu tes tahap pertama itu juga ada pengecekan buta warna. Jadi kalau kalian buta warna tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Terus juga ada pengecekan mata ya. Pengecekan mata, misalkan itu melihat yang ada lubangnya, arahnya itu kemana gitu, bukan huruf, guys. Terus pengecekan TBC, jadi kalian diambil darahnya sedikit ya, ada TBC atau enggak. Itu di tahap pertama, guys. Terus ada yang tanya juga, pendidikan berapa bulan di minori sampai berangkat? Saya 7 bulan, guys. Bulan 4 saya proses, waktu itu tanggal 2 ya. Terus tanggal 21 atau tanggal 23 kalau nggak salah saya masuk pendidikan. Dan bulan 12 itu berangkat saya. Bulan 12 awal, guys. Ada yang nanya juga, kalau misalkan nggak bisa-bisa, nggak pinter-pinter gitu, dan bahasa Jepangnya bagaimana? Ya, dari pihak minori itu mengcancel. Terus kalian suruh bayar selama pendidikan itu. Misalnya 3 bulan masih di grade A, terus masih kayak gitu, terus nggak ada kemajuan, kalian di cancel, guys. Ada pertanyaan juga, misalkan kalian gagal, misal 1 kali gagal, kalian bisa ikut tes user berikutnya di perusahaan yang lain. Misalkan scaffolding Daisang gagal, bisa ikut tes di perusahaan yang lain, di scaffolding lainnya, ataupun di pabrik gitu, guys. Jadi jangan khawatir, masih dibantu. Kalau misalkan kalian gagal, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, 11 kali juga ada, guys, gagal terus, tapi ikut mencoba terus gitu. Ada panggilan user, misalkan kali sangat niat ke Jepang, itu dibantu oleh pihak minori.
User ditanya apa aja, itu tergantung perusahaan dan orang Jepang masing-masing guys. Kalau setiap perusahaan itu sangat berbeda ya, ditanya apa. Dan kemarin ada yang nanya kalau menjawab kekurangan, ya kekuranganmu apa itu, kelebihanmu apa itu. Kalau kalian menjawab kekurangan saya adalah ngantukan, itu bukan suatu kekurangan. Saya pengen ketawa. Nah, kekurangan kamu menjawab, tetapi kamu kalau ditanya lagi dengan jawaban itu punya jawaban lagi. Misalkan ya, kekurangannya apa, nggak sabaran sama orang yang seperti apa gitu, orang yang tidak mematuhi peraturan. Kenapa nggak suka dengan orang yang tidak mematuhi peraturan? Misalkan bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau misal tanya terus punya jawaban sampai orang yang nanya itu nggak bisa nanya lagi. Itu seperti itu guys. Kalau misalkan ya udah nyampe MCU, ya udah sering sampaikan ya, saya pernah menyampaikan di video sebelumnya. Kalau misalkan MCU itu udah positif masuk pendidikan gitu, kalau misalkan ada yang cacat atau ada kekurangan, pasti disuruh memperbaiki. Seperti itu guys. Terus ada yang nanya juga, kalau udah pendidikan apakah sudah pasti berangkat? Belum tentu juga guys. Jadi kalian harus taati peraturan di Minori itu banyak ya, jangan mencacati diri gitu ya. Jadi proses pendidikan itu harus mulus, harus benar-benar mulus, dari penyakit juga gitu. Misalkan kalian nggak dipanggil juga waktu kan udah daftar lewat online ya, kok nggak ada panggilan SMS ataupun buat tes itu nggak dipanggil, itu kalian mending datang langsung ke Minorinya, tanyain langsung. Kalau misalkan disuruh nunggu, ya tunggu aja nyampe kalian dapat SMS. Pada intinya proses ke Jepang ini ya dinikmati aja ya. Kalian prosesnya nunggu ya nunggu, misalkan belum waktunya dipanggil ya udah nunggu aja. Kalau misal kalian nggak sabar ya silakan tanya ke pihak Minori, ke rekrutmennya guys. Jadi kalau misalkan benar-benar niat, ya udah, gagal ya coba lagi gitu guys, sampai kalian sukses, sampai kalian usernya itu lolos ya. Dimana ada niat pasti ada jalan guys. Tetap semangat yang lagi pendidikan, yang sudah masuk pendidikan juga semangat, dijaga peraturannya, jangan sampai melanggar peraturan yang ada di Minori. Proses belajar bahasa Jepangnya juga yang semangat. Jadi di sini sangat penting, kalau nggak bisa wawancara dengan orang Jepang, kita yang akan kewalahan sendiri. Bahasa Jepangnya apa itu guys, untuk menyesuaikan itu lebih sulit lagi kalau bahasa Jepangnya itu nggak bisa. Juga akan menginformasikan bahwa di Jepang itu menutup pendatang dari luar negeri ya, termasuk Indonesia juga, karena corona. Di Jepang itu udah 4.000 lebih yang terkena virus corona dan 100 lebih itu yang meninggal guys. Jadi mulai tanggal 3 itu menutup sampai dengan tanggal yang tidak ditentukan guys, dari pemerintah Jepangnya itu. Yang berangkat juga di cancel ya dari LPK Minori. Mungkin itu aja, jangan lupa subscribe dan lontarkan pertanyaan kalian kepada saya melalui Instagram ataupun Facebook ataupun di kolom komentar. Tapi pertanyaan itu yang bermutu gitu, jangan yang toklo, jangan yang pekok gitu. Pertanyaan tentang seks itu nggak perlu dijawab, itu nggak bermanfaat. Oke, semoga sehat selalu, tidak terkena virus corona ya. Jaga kesehatan guys, taati peraturan pemerintah. Oke, sampai jumpa lagi, sampai jumpa dengan Sakura di tahun depan guys. Assalamualaikum.